Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Senin 1 September 2025, Pekan Biasa yang ke-22. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat 30. Sekali peristiwa, datanglah Yesus ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, "Bukankah ia ini anak Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka, "Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, 'Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat di tengah-tengah mereka lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, ketahuilah bahwa Yesus biasa hadir secara rutin di sinagoga untuk mengajar dan beribadat. Nah, suatu ketika ia diundang oleh pengurus sinagoga untuk membacakan sebuah perikop dari kitab para nabi. Yesus tampaknya memilih sendiri perikop yang dibacanya. Yang ia pilih adalah perikop terkenal dari kitab Yesaya. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Dinyatakan di situ tentang tugas Sang Mesias, orang yang diurapi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, setelah itu Yesus lalu duduk dan menjelaskannya. Penjelasan ini dapat dianggap sebagai khotbah atau permenungan pertama Yesus pada awal pelayanan publiknya. Dalam penjelasannya, Yesus menafsirkan perikop yang telah dibacanya. "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui penafsiran ini, ia menyatakan bahwa nubuat Yesaya terpenuhi dalam dirinya. Dialah Mesias yang diurapi oleh Roh Allah untuk mewartakan kabar gembira.
Dialah hamba Yahwe yang mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang tertindas. Dialah nabi eskatologis yang mewartakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang bagi umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, apa tanggapan para pendengar terhadap penafsiran itu? Mereka menanggapinya secara berbeda-beda. Beberapa orang menanggapinya secara positif dengan memujinya, yang lain memberi tanggapan negatif. Mereka merasa heran dengan kata-kata indah yang diucapkan Yesus, sebab mereka mengenal Dia sebagai anak Yusuf. Tanggapan negatif orang-orang ini yang sedemikian tidak berkaitan dengan penafsiran Yesus terhadap nubuat Yesaya, tetapi berhubungan dengan asal-usul Yesus. Lantaran ketidakpercayaan mereka, Yesus tidak melakukan karya mujizat apapun di tempat asalnya. Saudara-saudari yang terkasih, berhadapan dengan dua tanggapan itu, marilah kita sendiri meneliti batin dan mengidentifikasi diri. Apakah kita termasuk dalam kelompok yang menanggapi pengajaran Yesus secara positif, ataukah kita berada dalam kelompok yang memberikan tanggapan negatif? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku mendengarkan ajaran-Mu, aku percaya padamu. Maka buatlah aku mengerjakan apa yang Kau inginkan supaya aku kerjakan dalam hidup ini. Dengan demikian, aku memuji dan memuliakan nama-Mu, Sang Mesias Juru Selamatku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.